Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi. Seperti biasa, kali ini saya mau bagiin ide menu harian. Tentunya menu harian ala-ala rumah saya ya. Soal bahan-bahan yang dipakai, takaran bumbu dan lain-lain disesuaikan saja ya dengan selera teman-teman masing-masing dan juga disesuaikan dengan persediaan yang ada di rumah masing-masing. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semua dalam menyajikan menu-menu harian di rumah masing-masing. Untuk teman-teman yang sudah lama bergabung, yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, kita mulai saja ke menu yang pertama. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya, ada bawang merah, bawang putih, kunyit, laos, kemiri, jahe, serai, cabai besar, cabai keriting, daun salam dan juga daun jeruk. Pertama-tama siapkan wajan dan masukkan sedikit minyak goreng, panaskan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, dan juga sedikit serai ya. Dan itu saya masukkan serai geprek, laos geprek, daun jeruk, dan juga daun salam. Itu bumbu halusnya saya blender dengan sedikit air ya teman-teman. Bagi yang mau ulek, yang mau tumbuk silahkan ya. Di sini saya cari praktisnya aja. Dan ini bumbunya kita tumis-tumis hingga airnya menyusut, hingga harum dan juga berubah warna. Setelah itu baru saya masukkan cabai keriting dan cabai besar yang sudah saya blender dengan sedikit air. Sekali lagi teman-teman yang mau ulek atau ditumbuk silahkan ya. Karena di sini saya mau cari praktisnya aja. Setelah bumbunya ditumis matang, saatnya saya masukkan daging ayam ya. Ini daging ayamnya cuma sedikit dan sebelumnya sudah saya celupkan sesaat ke dalam air mendidih. Setelah itu saya angkat tiriskan dan saya marinasi dengan perasan air jeruk nipis biar nggak amis ya teman-teman. Dan di sini kita tumis-tumis ayamnya dan juga bumbu hingga bumbu merasap ke dalam ayamnya. Setelah itu saya masukkan air putih. Teman-teman yang punya santan kelapa asli boleh ya pakai santan kelapa asli dan masukkan dulu yang cairnya dulu ya teman-teman ya. Karena nanti saya mau pakai santan instan jadi saya pakai air putih aja dulu. Setelah itu saya bumbui lagi dengan jintan dan ketumbar bubuk. Takarannya disesuaikan dengan selera ya teman-teman, gak usah banyak dan juga gak usah terlalu sedikit ya, pokoknya gak berlebihan ya teman-teman. Dan ini kita masak-masak hingga airnya mendidih. Setelah mendidih ini seperti ini, saya masukkan potongan pepaya muda ya, agak besar-besar ya, karena kalau pepaya muda itu dimasak dia cepat hancur. Jadi potongannya agak besar-besar ya teman-teman. Dan ini pepaya mudanya dikasih oleh tetangga sebelah rumah saya ya teman-teman. Jadi saya punya ayam sedikit, jadi saya campur aja dengan pepaya muda. Nah, setelah matang seperti ini pepayanya dan airnya juga sudah agak sedikit menyusut, ayamnya juga sudah matang, saatnya saya masukkan santan instan ya, ini yang cair. Teman-teman yang punya santan kelapa asli boleh ya pakai ya, dan di akhir masukkan santan yang kental ya, karena kalau yang encer udah dimasukkan di awal dan itu bumbunya hanya garam dan sedikit gula. Teman-teman yang mau pakai penyedap, pakai kaldu-kalduan boleh ya. Dan di sini gulainya sudah matang ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasanya. Dan menu yang pertama sudah jadi, gulai ayam pepaya muda. Kita lanjut ke menu yang kedua ya, kita mau masak ikan ya teman-teman. Di menu kedua ini saya mau masak ikan tongkol saus tomat ya. Ini bumbu-bumbunya hanya bawang merah, bawang putihnya satu aja, jahe, cabai besar dan juga cabai kecil. Ada cabai keriting juga dan juga tomat. Pertama-tama panaskan sedikit minyak goreng, lalu di sini saya masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Ini cuma diiris-iris aja ya teman-teman. Teman-teman yang mau ulek boleh ya. Nah, setelah itu kita tumis-tumis.
Nah, di sini jahenya saya parut ya teman-teman. Nah, itu parutan spesial untuk parutan bumbu ya. Teman-teman yang mau ulek boleh, cuma ini karena jahenya cuma sedikit jadi saya parut aja ya teman-teman. Dan di sini kita tumis-tumis bawang merah, bawang putih dan juga jahenya hingga matang seperti ini ya. Setelah itu saatnya masukkan cabai. Nah, di sini untuk praktis cabai besar, cabai kecil, cabai keriting saya blender dengan sedikit air. Teman-teman yang mau ulek atau tumbuk boleh ya. Dan di situ saya tambahkan serai geprek dan juga daun jeruk. Dan setelah bumbunya ditumis mateng, ini saya masukkan tomat ya. Tomatnya saya blender juga teman-teman dengan air ya. Airnya agak banyakan karena setelah ini sudah saya nggak pakai air lagi ya. Dan mohon maaf itu ikan tongkolnya pada saat saya masukkan udah nggak kerekam ya teman-teman ya. Itu ikan tongkolnya sudah saya goreng. Dan sebelumnya sudah saya marinasi dengan garam dan juga jeruk nipis. Dan ini bumbunya hanya garam dan sedikit gula ya teman-teman. Dan di sini kita masak-masak hingga airnya mengental ya. Dan kental seperti ini sudah siap dihidangkan. Dan jangan lupa juga koreksi rasanya. Nah, ini ikan tongkolnya udah mateng ya, saatnya kita sajikan. Dan menu yang kedua udah jadi, ikan tongkol saus tomat. Kita lanjut ke menu yang ketiga teman-teman ya. Ini saya mau masak sayur sawi ya, karena ibu saya nih kurang suka ya makanan yang bersantan ya. Pertama-tama panaskan minyak goreng, lalu masukkan bawang putih yang sudah dikeprek dan diiris-iris ya. Dan ini kita tumis-tumis hingga bawang putihnya matang. Dan di sini saya tambahkan potongan batang daun bawang ya. Kita tumis-tumis dan ini kita masukkan juga tahu putih. Tahu putihnya sebentar aja nih teman-teman, digoreng-goreng sebentar, ditumis-tumis teman sebentar. Setelah itu saya masukkan air ya. Nah, ini airnya saya masukkan air putih sedikit aja ya. Dan kita masak hingga airnya ini mendidih ya teman-teman. Sambil menunggu mendidih ini sudah saya langsung bumbuin cuma garam dan sedikit gula. Sekali lagi teman-teman yang mau pakai penyedap, mau pakai kaldu-kalduan boleh ya. Nah, setelah itu saya masukkan potongan sawi putih. Ini sudah bersih ya sayurnya. Kita tumis-tumis hingga sayurnya layu dan juga matang. Ini cuma sedikit aja ya saya masaknya teman-teman ya. Dan di sini tak perlu berlama-lama lagi, sayur sawi tahunya udah mateng ya dan siap disajikan. Ini dia sayur cah sawi tahu. Dan alhamdulillah teman-teman, 3 menu harian di rumah saya udah mateng ya. Inilah masakan saya untuk hari ini ya teman-teman. Ada ikan tongkol saus tomat. Dan ini di sebelahnya ada gulai ayam pepaya muda. Dan juga ada cah sawi tahu. Dan itu juga udah ada nasinya ya. Alhamdulillah ya teman-teman, 3 menu hari ini. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya, yang sudah menyimak dengan baik, yang sudah memberikan komentar juga dengan baik. Saya ucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.